kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu, Pak Oma, adik-adik sekalian dimanapun berada. Saya senang sekali hari ini kita akan bersama-sama membaca merenungkan firman Tuhan melalui program Sapaan Gembala GKI 5. Hari ini Selasa 6 Februari 2024. Kita sudah memasuki bulan kedua, bulan kasih sayang. Dan saya mengajak merenungkan firman Tuhan di bulan ini dengan tema besar tentang cinta atau tentang kasih. Yang pada saat ini saya mengajak kita merenungkan tema cintailah cinta. Ini dasarkan dari surat 1 Yohanes pasal 4 ayat 6 dan juga ayat yang ke-8. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang baik, yang penuh kasih dan mengasihi kami. Kami mau belajar terus Tuhan mengenal Engkau, terlebih juga kami rindu mengasihi Engkau lebih karena Engkau lebih dulu mengasihi kami. Biarlah Roh Kudus-Mu terus menolong, menuntun, dan memampukannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Inilah firman Tuhan dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 dan ayat yang ke-16. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Ayat yang ke-16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita saat ini. Saudara sekalian, surat 1 Yohanes ini mau menegaskan kepada kita tentang siapa itu Allah. Allah adalah kasih. Kasih menjadi bagian yang nyata konkret sebagai karakter Allah yang ditunjukkan kepada kita manusia. Allah adalah kasih, Allah yang mengasihi itu menjadi nyata dengan kehadiran Kristus ke tengah dunia. Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal dan setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi ayat ini mau menegaskan kepada kita dalam Kristus Yesus kasih Allah, Allah yang adalah kasih itu menjadi sempurna sehingga betapa kita harus bersyukur dan juga mengakuinya bahwa dalam Kristus Yesus kita memiliki kasih itu. Kita mendapatkan kasih itu, kita merasakan sayang itu, merasakan cinta Allah itu di dalam Kristus Yesus. Lalu di dalam surat Yohanes ini Rasul Yohanes menegaskan bahwa orang-orang yang sudah mengalami, merasakan, menikmati kasih Allah di dalam Yesus, pengorbanan Kristus yang sempurna, maka dia juga harus mengasihi Allah dan sesamanya. Manusia sebagai ciptaan Allah memiliki kemampuan untuk mengasihi di dalam Kristus melalui kuasa Roh Kudus. Tadi Yesus datang ke dunia untuk menggantikan manusia, kematiannya memberi hidup kepada manusia yang percaya kepadanya, dan ini bukan karena manusia mengasihi Allah, tetapi karena Allah yang lebih dahulu mengasihi kita. Ini yang menjadi dasar bagi kita kenapa kita harus mencintai Allah, mengasihi Allah. Karena Allah di dalam Kristus lebih dahulu mengasihi kita. Hanya orang-orang yang sungguh-sungguh mengalami, merasakan kasih Allah, cinta Allah, maka dia akan sungguh-sungguh bisa mencintai Allah, mengasihi Allah. Jadi kalau tema hari ini mengajak kita untuk mencintai Allah, dimulai lebih dahulu apakah Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sungguh-sungguh mengimani kasih Kristus itu. Kristus yang mati di kayu salib. Yang dalam rangkaian masa raya Paskah ini akan kita hayati kembali pengorbanannya, penderitaannya, kesakitannya untuk menyatakan kasih itu. Maka dengan dasar itulah kita akan mengasihi Allah, sang kasih itu. Lalu yang diwujudkan dengan mengasihi sesama. Nulis Rasul Yohanes mengatakan, kalau seorang melihat saudaranya, ini ada hal yang lain yang saya kita perhatikan bahwa kasih kepada Allah itu mewujud nyata ketika kita mengasihi sesama kita.
Relasi Allah dan manusia ditandai dalam bentuk kasih. Dan tindakan kasih itu menjadi nyata ketika kita mengasihi sesama kita. Saudara-saudara, Yohanes menegaskan tidak mungkin manusia mengenal kasih Allah lepas dari Kristus. Jika ingin memiliki kasih, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah percaya pada Yesus Kristus, ayat 16 tadi. Tapi tidak mungkin manusia percaya pada Yesus tanpa mendengar kesaksian orang percaya. Setiap yang percaya kepadanya dikaruniakan Roh Kudus. Jadi, Ibu Saudara sekalian, Roh Kudus itu yang membuat kita bisa mengasihi Allah, dan yang membuat kita bisa menyatakan kasih Allah itu dengan cara kita mengasihi sesama kita. Dengan segala keberadaan kita, kita telah dikasihi Allah dalam Yesus Kristus. Dan kalau kita sungguh-sungguh mencintai sang cinta, sang kasih itu, maka kita juga bisa menerima orang lain dengan segala keberadaannya. Karena kita lebih dulu dikasihi, dicintai oleh Allah. Saudara sekalian, agak mungkin membingungkan atau jadi sesuatu yang sangat klise, biasa, naif gitu ya. Tetapi inilah dasar kita hidup di tengah dunia ini. Kita ada sampai saat ini karena kasih Allah. Dan kasih Allah itu menjadi dasar bagi kita untuk bukan hanya bersyukur, tapi kita harus juga mengasihi Allah dengan cara mengasihi sesama. Selamat memasuki bulan kasih sayang. Mari kita semakin mengasihi orang-orang yang Tuhan hadirkan dalam hidup kita. Yang paling dekat tentu orang tua kita, saudara kita, kakak, adik, atau sepupu yang ada di rumah kita, keluarga kita, kakek, nenek, opa, oma. Orang-orang yang ada di lingkup terdekat yang sering kita jumpai di sekolah, di kampus, di tempat kerja, dan dimanapun Tuhan menempatkan kita, tentunya dalam komunitas yang sering kita temui, di gereja, sekolah, di tempat pekerjaan. Mari kita nyatakan kasih Tuhan dengan peduli kepada mereka, menerima mereka apa adanya, dan mau bekerja sama dengan mereka sebagai bentuk kita mengasihi Allah. Sebagai bentuk cinta kita kepada Allah, sang cinta itu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena di dalam Engkau kami mengenal kasih Allah yang sempurna. Kristus mau mati untuk kami yang berdosa ini. Dan Engkau mengampuni setiap dosa-dosa kami. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini. Kami boleh kembali bergumul, merenungkan firman Tuhan, diingatkan bagaimana kami harus hidup sebagai anak-anak Tuhan. Kami rindu terus menyatakan cinta kasih kami, tempat di mana kami berada sebagai bukti kasih Allah sungguh nyata dalam hidup kami, dan kami mengasihi Engkau. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun pada tanggal 5 Februari, ada Ibu Heriati, tanggal 6 Februari, Bapak Stefanus Sugiono, Bapak Jeffrey Suryo Darmaji, Bapak Mikael Ruli Atmaja, Ibu Dwi Edi Retno Mulyani, Saudara Handika Wijaya. Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang berulang tahun, bertambah 1 tahun lagi usia mereka. Tuhan sempurnakan, Tuhan pulihkan segala apa yang menjadi pergumulan mereka. Tuhan campur tangan, dan Tuhan terus memberkati di masa-masa mendatang. Mereka semakin setia kepada Tuhan, mengasihi keluarga, dan memuliakan Tuhan dalam hidup dan kehidupannya. Kami teringat saudara-saudara kami yang dalam pemulihan pengobatannya, untuk Pak Tony Talar, Saudari Olivia, untuk Ibu Tresna Ningsih, untuk juga pengobatan Pak Sutanto Harto, Ibu Titiniati, untuk juga keluarga-keluarga yang dalam penyembuhan, Tuhan menolong. Untuk anak kami, Abigail, Nathaniel, dan juga untuk Delvan, Tuhan sempurnakan segala daya upaya pengobatan orang tua keluarganya. Dan juga kami berdoa untuk Pak Indra, Ibu Marianti, pasca operasi pemulihan, Tuhan sempurnakan kesembuhan mereka. Dan juga keluarga yang merawat mendampingi. Kami teringat untuk orang tua lansia kami, Oma Silvia Intan, Ima Eni Cahya, Ibu Nani Pangestu, Bu Nani Mahargono, dan juga saudara-saudara lain yang belum bisa kami sebutkan satu persatu. Tuhan, dalam segala keberadaan mereka, kasih karunia Tuhan terus dicurahkan dan melimpah. Kami menyerahkan juga untuk bangsa negara kami, bila nanti tanggal 14 kami akan melakukan pesta demokrasi,
pemilihan presiden, pemilihan DPRD, DPD, dan kepala daerah yang juga akan berlangsung di tahun ini. Tuhan menolong berkati agar masyarakat Indonesia tetap terus mengutamakan persatuan, perdamaian, kerukunan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kehidupan setiap anak-Mu dalam rengkuhan kasih cinta Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan karya Roh Kudus. Doa ini kami akhiri dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ikut, ikut, ikut Tuhan